Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam semua. Saya percaya hari ini kita penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Nah, karena saya percaya kehadiran kita malam hari ini ditilik oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan saat tibanya kita akan bersama-sama untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani firman Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah melayani di ibadah hari Kamis di tempat ini. Dan saya waktu itu sedang berbicara tentang, saudaraku, penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan yang menyertai setiap jalan hidup kita. Kita perlu Tuhan untuk menuntun, menyertai jalan hidup saya dan saudara. Dan waktu itu saya bilang bahwa sebenarnya khotbah saya masih ada 2 poin lagi. Tetapi hari ini saya tidak lagi mau berbicara tentang itu, saudaraku. Jadi saya mau beralih kepada tema yang lain, yaitu mencari Tuhan dan manfaatnya. Saya percaya saudara bahwa ketika kita melangkah datang ke tempat ini, saya percaya hati kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Saya percaya bukan hanya sebagai suatu rutinitas setiap Jumat judo kita ada di tempat ini, tetapi yang mendorong hati ini adalah satu kerinduan yang ada untuk kita mengalami Tuhan dalam hidup ini. Amin. Itu harus kita pahami dulu dalam kehidupan kita, saudaraku, dalam kita mengikut Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-105. Mazmur pasalnya yang ke-105, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 105 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sudah dapat semua? Haleluya. Kalau ada yang belum dapat, saya tunggu dulu ya. Saya sabar menunggu. Puji Tuhan. Mazmur 105, saudara perhatikan dalam Alkitab, saudara, dan saya akan membaca, saudara simak dalam pembacaan malam hari ini. Ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat yang kedua, bernyanyilah bagi Tuhan, baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan Tuhan itu ajaib. Amin. Ayat yang selanjutnya, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Saudara garis bawahi ayat 3 bagian B ini. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat yang keempat, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan, yang dilakukannya. Bahkan apa? Mujizat-mujizatnya. Bahkan apa? Ada penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ayat ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang bangsa umat pilihan Tuhan, tetapi ayat ini ditujukan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan.
Nah saudaraku, kalau kita menyimak, membaca ayat-ayat firman Tuhan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ini saudaraku, bagaimana pemazmur mengingatkan kita bagaimana akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Siapa yang di sini yang tidak pernah mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib? Semua kita, saya percaya kita semua punya pengalaman-pengalaman saudaraku, yang Tuhan sudah lakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Di saat kita mampu, Tuhan berikan kita kemampuan. Di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, di saat kita mengalami jalan buntu, di saat kita sakit, di saat apapun keberadaan hidup kita, di sanalah Tuhan selalu ada dan memberikan pertolongan buat saya dan saudara. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagaimana pemazmur berkata ayat yang ketiga bagian B. Karena tema saya mencari Tuhan dan manfaatnya, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bersuka hati identik dengan apa? Bergembira, senang, apalagi ya? Anaknya Ibu Gembala namanya siapa sih? Lupa saya. Sari. Yang nama anak-anak. Alexa. Bersuka hati apa? Maksudnya selain bersuka hati, maksud saya persamaan katanya apa ya? Bersenang, bersuka hati, bergembira, apalagi ya? Sukacita. Nah, Alkitab bilang begini, biarlah bersuka hati, bersukacita, bersenang. Hati ini penuh dengan sukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Saudara lihat bahwa saudara harus ketahui bahwa tidak semua orang itu mencari Tuhan. Dan ada orang yang mencari Tuhan tidak bersuka hati. Makanya saya bilang tadi, saya percaya kita malam ini ketika kita melangkah dari tempat kita datang di tempat ini, hati kita ini hanya untuk Tuhan, tertuju untuk Tuhan. Karena kita senang untuk mencari Tuhan. Orang kalau sudah tidak bersuka hati mencari Tuhan, saudaraku, dia nggak akan mengalami Tuhan dalam persekutuan. Rasanya dia akan ada pada keadaan bosan. Buat apa sih ibadah? Loh, kan nggak cukup hari Minggu. Mereka akan punya alasan-alasan, saudaraku. Saya bilang sama jemaat saya, saudara, tidak cukup kita cuma hari Minggu datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap saat kita harus temukan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kadang kekristenan itu, saudaraku, menjadikan Tuhan itu seperti apa? Seperti supermarket. Saudara tahu di supermarket Indomaret, Giant, apalagi Superindo. Kadang-kadang kita menjadikan Tuhan seperti itu. Artinya begini, saya ubah pemahaman seperti itu. Kadang kita menjadikan Tuhan itu, kalau kita butuh rinso, kita cari kemana? Indomaret, Alfamart, ya Gembala ya. Warung lah, ya, semacam itu. Pokoknya yang jualan itu. Selama kita nggak butuh rinso, kita nggak akan pergi ke Indomaret dan maksudnya ada kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi kita menjadikan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan ketika kita membutuhkan sesuatu. Artinya saya mau bawa kepada kita pemahaman kita bahwa jangan tunggu butuh sesuatu, ada kebutuhan, baru cari Tuhan. Amin. Setiap waktu, setiap saat kita harus temukan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dalam setiap langkah-langkah hidup saya dan saudara. Dan ada orang tua berkata, ya sudah, anak-anak saja yang pergi ke gereja. Orang tua nggak usah di rumah aja.
Nanti tunggu sudah nggak bisa jalan, baru datang kepada Tuhan, baru cari Tuhan. Jangan tunggu, saudaraku. Jangan tunggu terjadi sesuatu dalam hidupmu, saudaraku, baru engkau mau cari Tuhan, baru engkau mau datang kepada Tuhan, dan sampai Tuhan bermohon-mohon kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan. Wah, Tuhan bilang, kemana aja kamu ini, nak? Ya kan? Kita kan anak Tuhan. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Sekalipun kita seperti saudaraku, ketika kita butuh Tuhan, baru kita cari Tuhan. Tetapi ketika kita balik kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tetap membuka hatinya. Tuhan tetap membukakan pintu kemurahannya untuk saya dan saudara. Ayat-ayat yang kita baca, ayat yang keempat, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kata selalu tidak cukup hanya hari Minggu, saudara. Kata selalu menunjukkan setiap waktu, saudara. Selalu kita terus mencari Tuhan. Selalu kita terus datang kepada Tuhan. Jadikan Tuhan itu sebagai pribadi, saudaraku. Jadikan Tuhan itu sebagai segala-galanya dalam hidupmu. Kalau kita menjadikan Tuhan hanya sebatas sebagai apa, saudaraku, yang memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita lagi perlu, baru kita datang, saudaraku. Kita nggak akan mengalami hal-hal yang hebat dari Tuhan. Ajaib-ajaibnya Tuhan, mujizat-mujizatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Iman kita tidak akan terus bertumbuh. Iman kita tidak akan terus menjadi dewasa, saudara. Tetapi saya percaya orang yang terus berlomba di dalam Tuhan, orang yang terus mencari Tuhan, semakin hari, saudaraku, dia semakin mengerti tentang rencana Tuhan. Amin. Dia semakin hari semakin memahami tentang apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal yang ke-9, Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11, Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 berkata demikian. Orang yang mengenal namamu, percaya kepada Tuhan, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan, tidak ditinggalkan, saudara. Tidak dibiarkan. Tuhan itu begitu peduli dengan kita, amin. Tuhan itu kenal siapa yang mencari Dia. Makanya Alkitab bilang ini bahwa Tuhan tidak tinggalkan orang yang mencari Dia, saudara. Tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Inilah manfaat, saudaraku. Inilah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita selalu mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan dengan bersuka hati, tidak datang kepada Tuhan dengan persungutan, tidak datang kepada Tuhan sebagainya karena sudah jadi tradisi, kebiasaan, saudaraku, tetapi berangkat dari hati yang rindu untuk mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudaraku, di dalam persekutuan, di dalam ibadah. Apa yang dia dapatkan, saudaraku, ketika kita terus mencari Tuhan? Alkitab katakan di sini, apa? Tidak ditinggalkan. Saudara, ketika kita, saudaraku, ditinggalkan, apa yang perasaan yang kita alami pasti akan bersedih.
pasti saudaraku, pikiran kita ini akan apa ya saudaraku? Cara kita berpikir, cara kita berbuat saudaraku, karena kita ditinggalkan saudaraku. Tetapi kita lihat firman Tuhan pada malam hari ini, Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11, bagian yang ke-B, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Nah, kalau tidak ditinggalkan, berarti Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dia ada di setiap hidup kita, di setiap waktu, di setiap saat. Amin. Kadang keluarga bisa tinggalkan kita, suami bisa tinggalkan kita, orang-orang yang kita sayangi pun saudaraku, itu realita kehidupan. Saudara nggak bisa apa saudaraku, ini realita kehidupan. Tetapi lihat Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ketika Tuhan ada, Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan penghiburan, Dia memberikan semangat dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua saudaraku, dari Mazmur pasal yang ke-69. Mazmur pasal yang ke-69, ayatnya yang ke-33. Lihat, hai orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang apa? Bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Kadang ketika hati ini dikecewakan saudaraku, ketika kita dikecewakan bukan hanya karena saudaraku masalah dengan omongan orang, dengan cerita orang. Kadang kita terlalu ambil hati, waduh, sampai kita kecewa, kita sakit hati saudaraku. Inilah yang firman Tuhan bilang, ayat yang ke-33 saudaraku, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali saudaraku. Hidup, bangkit kembali, bersemangat kembali saudara. Berapa banyak kali kita mengalami kekecewaan itu. Berapa banyak kali kita, udah, saya nggak mau ikut Tuhan lagi, saya nggak mau ibadah lagi. Banyak kali saudaraku, saya nggak mau melayani Tuhan lagi, karena mungkin kita mengalami kekecewaan itu. Tetapi orang yang mencari Tuhan, Tuhan akan memulihkan hatinya ini saudara. Tuhan akan menghidupkan hatinya, Tuhan akan merestorasi hatinya saudaraku, memulihkan hatinya, sehingga saudaraku, dia akan bangkit. Hidup artinya bangkit saudaraku, kembali bersemangat saudaraku, untuk terus mencari Tuhan. Jangan berhenti di dalam kekecewaanmu saudara. Engkau harus hidup kembali. Amin. Engkau harus bangkit kembali saudaraku. Engkau harus bersemangat kembali untuk terus mencari Tuhan. Amin saudaraku. Kadang kita menjadi loyo, menjadi lemah saudaraku, karena persoalan kita, masalah, problema hidup kita saudara. Saya percaya kalau kita setiap hari kita ketemu, setiap minggu kita ketemu, saudara akan menceritakan, waduh, masalah yang silih berganti yang saudara alami. Saya katakan beberapa waktu yang lalu, selama kita masih ada di dalam dunia ini, selama kita masih ada di bawah kolong langit ini saudaraku, kita akan selalu berhadapan dengan masalah. Karena dunia ini penuh dengan masalah saudaraku. Kalau saudara nggak mau mengalami masalah, saudara harus kembali kepada Bapa di sorga. Di sana Alkitab bilang, di sana tidak ada kesusahan,
tidak ada masalah. Kalau saudara mau tidak ada masalah, silakan saudara ya. Tapi saya belum ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jadi orang yang mencari Tuhan tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, dia akan hidup kembali. Dia akan bersemangat kembali ketika dia mungkin lemah, ketika dia mungkin dikecewakan, dia bangkit kembali. Saudaraku, ada berapa banyak anak Tuhan, saudara, tertindih oleh karena masalah, tidak mau bangkit, saudaraku. Tetapi teruslah cari Tuhan. Teruslah cari Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Yang terakhir, yang ketiga, Mazmur 34. Mazmur pasal yang ke-34. Ayat yang terakhir, saudara ya. Mazmur 34 ayat yang kelima. Aku telah mencari Tuhan, lalu Dia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Saudara akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Amin. Saudara percaya setiap doamu akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Pesan firman Tuhan, jangan engkau pernah berhenti mencari Tuhan. Amin. Jangan berhenti, saudaraku. Agar apa? Agar supaya akan menemukan, saudara akan menemukan jawaban itu dari Tuhan. Seharusnya hari ini Tuhan sudah jawab doamu, tetapi engkau tidak datang. Tuhan bilang, wah saya mau jawab hari ini, dia kemana? Saya harus memberikan jawaban, saya harus memberkati doanya, tetapi dia nggak tahu kemana, menghilang. Waduh, tertunda lagi. Tuhan bilang, ya tunggulah sampai dia datang. Dia datang lagi. Tuhan lihat lagi kesetiaan, saudaraku. Tapi Tuhan, saya percaya Dia tidak pernah melalaikan janjinya buat hidup saya dan saudara. Ayat ini bilang, ayat yang kelima, aku telah mencari Tuhan. Daud bilang, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab. Ada jawaban doa, saudara. Ada jawaban yang Tuhan berikan. Bukan cuma jawaban, Dia melepaskan kekhawatiran, saudara. Kadang belenggu yang membelenggu pikiran kita, masalah yang membelenggu pikiran saya dan saudara-saudara, itu perlu dilepaskan oleh ketika kita mencari Tuhan. Itu akan terlepas, saudara. Saudara mau cerita kepada orang lain, saudaraku, belum tentu memberikan solusi. Saudara menceritakan, mau curhat kepada orang lain, orang itu pun sedang mengalami masalah. Lebih baik saudara cerita sama Tuhan. Amin. Atau saudara cerita sama gembalamu. Saya kalau ada jemaat yang datang, Om, tolong ini bantu doain. Saudara, saya tidak berhenti terus berdoa buat jemaat itu. Sekalipun jemaat itu belum tentu berdoa buat saya, saudara. Tapi saya percaya, biarpun di doa makan dia ingat gembalanya, saudara. Tapi kami hamba Tuhan, itu tugas kami, saudara. Setiap hari kami harus bawa dalam doa. Agar supaya apa? Jemaat selalu menemukan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Ada jawaban. Tuhan melepaskan masalah yang ada bukan cuma di hati, di pikiran yang saudara pikirkan terus masalah itu. Makanya saya bilang sama istri saya, Ma, karena kami lagi mau bayar kontrakan di tanggal 9, saudara. Saya selalu bilang, Pak bagaimana? Pak bagaimana? Wow, saya bilang, Ma, ketika kamu terus berpikir, saya tanya sekarang, kamu dapat apa? Yang ada di pikiran, Pak, saya sudah mau pusing, Pak. Pikir ini,
Saya bilang, kamu pikir cuma kamu yang ini kalau mau dilihat mungkin rambut saya semakin hari semakin rontok, pikir-pikir. Tetapi saya bukan tak mau berpikir, saudara. Tetapi saya selalu mau berpikir bahwa Tuhan itu mampu, saudara. Amin. Tapi kalau kita pikir, aduh, saya besok mau makan apa ya? Masalah ini kalau nggak selesai, aduh, tambah ribet, saudara. Itu sebabnya dalam hidup saya dan saudara cari Tuhan, maka Tuhan akan berikan di dalam pikiranmu, saudara. Bukan masalah lagi, tetapi Tuhan ganti dengan janji, saudara. Pikirkan terus akan janji Tuhan. Saudara, kalau terus memikirkan masalah, saudaraku, makin ribet, saudara. Tetapi kalau saudara pikirkan tentang firman, saya percaya, saya memikirkan begini, saya percaya Tuhan tidak pernah lupa dengan ucapan. Semua yang Tuhan ucapkan, setiap perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulut Allah, itu tidak bisa dibatalkan oleh Allah sendiri, saudara. Semua firman itu akan digenapi. Semua perkataan Allah itu akan digenapi. Tidak bisa dibatalkan. Makanya apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, ya dan amin, itu pasti akan terjadi. Tinggal bagaimana kita menaruh dalam hati, dalam pikiran ini masalah atau janji Tuhan. Yang paling terakhir, ayat yang tadi kan terakhir ya, ini ayat yang paling terakhir. Ayat yang paling, saudara sabar, saya nggak mau lama-lama. Saya akan selalu bilang, saya ingat pesan Yusuf Kala, lebih cepat, lebih baik. 2 Tawarikh pasal yang ke-26. 2 Tawarikh pasal yang ke-26 tentang Raja Uzia. 2 Tawarikh pasalnya yang sedikit lagi, gembala ya. Enggak, ayat paling terakhir. Ayat yang ketiga. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Masih terlalu muda ya. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang hidup dalam takut akan Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Sakaria yang membimbing dia bertumbuh dalam rohaninya, saudaraku. Yang mengajarkannya supaya ia takut akan Allah. Dan selama ia mencari Allah, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama saudara terus mencari Tuhan, Tuhan akan terus menepati janjinya. Selama saudara mencari Tuhan, Alkitab bilang Raja Uzia, selama dia mencari Tuhan, Alkitab bilang Allah membuat hidupnya berhasil. Tetapi ketika dia tidak lagi mencari Allah, saudaraku, apa yang dia dapatkan? Apa yang kita dapatkan kalau kita tidak lagi mencari Tuhan? Bukan keberhasilan, bukan janji Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini biarlah hidup saya dan saudara terus dan selalu mencari Tuhan. Kita bangkit berdiri semua.